Chapter 1101. Dia memberitahu para kultivator itu bahwa Yang Chen hanya membantu mereka karena moralitas. Apakah mereka mau mendengarkannya atau tidak, itu urusan mereka. Yang Chen tidak tahu seberapa berpengaruhnya Vien Refiner Master yang miliknya. Tidak ada satupun kultivator yang tersisa di titik berkumpul. Mendengar bahwa Yang Chen sebenarnya melewatkan poin sentralnya, keempat wanita itu sedikit terkejut. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk memasuki area inti, dan bahkan di area tersebut, mereka tidak punya pilihan selain bergabung untuk melindungi diri mereka sendiri dan berlatih bersama. Suami mereka sebenarnya telah mencapai level seperti itu tanpa mengedipkan mata. Meski bahagia, mereka juga merasa suaminya semakin menjauh dari mereka. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Tentu saja Yang Chen dapat memahami apa yang dipikirkan keempat istrinya. Belum lagi yang lain, pikiran si Sanshan praktis tertulis di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Saya sangat beruntung dalam perjalanan ini, kalau tidak saya pasti sudah mati sejak lama. Yang Chen menghela nafas dan mulai menceritakan pengalamannya. Mendengar tentang binatang buas di atas manusia abadi kelas 7 dan tanaman anggur iblis terhebat bumi kelas 2, para wanita itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana suami mereka berada di begitu banyak tempat di mana dia bisa dibunuh kapan saja, dan bagaimana dia dengan berani berjalan ribuan mil untuk mencapai pusat tersebut, mau tak mau mereka merasa khawatir. Masalahnya sudah selesai, tapi masih sangat mengejutkan. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Yang Chen saat itu. Tidak heran Yang Chen melarikan diri dengan panik begitu dia keluar. Jika itu mereka pasti akan berperilaku sama. Ketika mereka mendengar bahwa suami mereka diperlakukan sebagai junior oleh tanaman anggur iblis terkuat karena pedang terbang 9 meter, dan bahwa dia hampir terserap untuk menyembuhkan luka-lukanya, mereka semua merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Sedangkan untuk cairan hitam yang menakutkan, Ultimate Demonized Demonic Fiend kebetulan berada di ambang kematian pada saat itu sangat mengejutkan. Pantas saja suaminya berkata bahwa dia sangat beruntung, memang benar demikian. Ada begitu banyak kebetulan, jika dia tidak mengejar salah satu dari mereka, Yang Chen akan mati. Merupakan suatu keberuntungan besar baginya untuk bisa kembali dalam keadaan utuh. Saya tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu lagi. Setelah mendengarkan narasi Yang Chen, ketika semua orang ketakutan, Gao Yue juga sekali lagi mengeluarkan wajah seorang guru yang telah lama hilang, dan dengan keras menegur Yang Chen, bahkan jika kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri, kamu harus berpikir untuk diri sendiri, kami saudara perempuan. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana kami saudara perempuan akan hidup? Kali ini, keempat istri semuanya berdiri di seberang Yang Chen, dan semuanya mengeluh tentang Yang Chen. Baru setelah Yang Chen berulang kali berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu di masa depan, para wanita akhirnya menyerah. Terlepas dari perilaku keempat wanita itu, hati Yang Chen dipenuhi dengan rasa manis. Adakah yang lebih membahagiakan daripada istrinya sendiri yang merawatnya? Yang Chen tidak berhenti di sepanjang jalan dan mengemudikan pesawat ulang-alik ke tepi benua iblis dengan kecepatan penuh. Perjalanan ini telah sepenuhnya mencapai tujuan pengalaman, dan setelah beberapa dekade, tibalah waktunya untuk kembali ke sekte. Pesawat ulang-alik itu secepat angin, dan baru setengah dari benua iblis Yang Chen akhirnya merasa lega. Setidaknya di sini, untuk saat ini, tidak ada bahaya. Suasana hati keluarga mereda, dan keempat wanita itu mulai bertukar pengalaman dengan Yang Chen, berbagai ringkasan pertempuran, Yang Chen juga mengajarkan pengalamannya sendiri, dan semua orang mendapat banyak manfaat. Karena bimbingan Li Cheng, setiap orang telah memoles kekuatan spiritual mereka selama periode waktu ini, menjadikan kekuatan spiritual mereka semakin murni. Dalam hal basis budidaya kekuatan spiritual murni, belum banyak pertumbuhan, dan masih berada pada level tahap tengah Yuanying. Namun dalam hal kemampuan bertarung sebenarnya, keempat wanita itu bahkan bisa menghadapi monster iblis di tahap awal Dacheng sendirian. Adapun Yang Chen, dia tidak bisa ditebak dengan akal sehat. Bagaimanapun, di dunia fana, kecuali beberapa monster tua dari sekte besar, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. 9 pedang terbang terpencil dan manik-manik iblis itu sudah terlambat untuk ditangani sebelumnya, dan Yang Chen takut jika dia berurusan dengan mereka di benua iblis, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu, jadi dia menyegelnya untuk sementara di tas Qian Kun dan menunggu sampai dia meninggalkan benua iblis sebelum memurnikannya. Setelah beberapa bulan melakukan perjalanan, mereka akhirnya sampai di tepi benua iblis. Itu masih merupakan pintu masuk yang sama, tetapi sekarang telah menjadi pintu keluar bagi Yang Chen dan yang lainnya untuk pergi. Kalau mau berangkat harus sumpah hati biar diizinkan formasi. Belum lagi Yang Chen dan yang lainnya hanya berada di tahap Yuanying, bahkan para master yang telah melampaui kesengsaraan dan naik harus membuat sumpah hati sebelum naik, jangan pernah mengungkapkan situasi sebenarnya dari benua iblis, jika tidak mereka hanya akan dilepaskan oleh formasi. Kalau tidak, itu hanya akan memicu serangan formasi. Yang Chen dan yang lainnya sudah lama mengetahui aturan ini. Setelah semua orang bersumpah, mereka bisa datang ke tempat lain dari formasi yang tiba-tiba terbuka. Ini adalah tempat peristirahatan bagi semua orang yang ingin keluar menunggu pintu keluar dibuka. Pada dasarnya peraturan di sini sama dengan tempat berkumpulnya. Mereka yang ingin pergi juga tahu bahwa benua iblis adalah naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Tidak ada yang akan membentuk musuh yang kuat untuk diri mereka sendiri ketika mereka ingin pergi dengan selamat, jadi di sini relatif sepi. Kakak laki-laki, Yang Chen terkejut, Yang Chen melihat sosok Li Cheng lagi di sini, ini benar-benar takdir. Li Cheng juga berada di titik istirahat ini, menunggu pintu keluar dibuka. Dari segi waktu, sebenarnya sama dengan Yang Chen dan lainnya. Ketika mereka masuk, mereka bersama, tetapi mereka tidak pernah membuat kesepakatan, tetapi bahkan ketika mereka pergi, mereka juga bersama. Harus dikatakan bahwa itu benar-benar takdir. Kalian juga akan pergi. Li Cheng juga tidak menyangka akan bertemu keluarga Yang Chen di sini.
Setelah menyapa keempat saudara iparnya, dia hanya bisa menghela nafas. Ini benar-benar takdir, sepertinya kamu dan aku benar-benar bernasib seperti saudara. Kenalan senang bertemu satu sama lain, dan setiap orang saling bertukar sapa. Li Cheng juga merasa bahwa dia telah mencapai tujuan pengalamannya setelah berlatih di dekat area pusat, jadi dia pergi. Dari sudut pandang ini, pandangan Yang Chen dan Li Cheng adalah sama. Tidak perlu menghadapi monster iblis terkuat untuk mencapai tujuan. Selama mereka bisa mengasah keterampilan tempur mereka, bisa menemukan cara untuk menghadapi iblis hati, dan mampu menahan pertempuran intensitas tinggi, ini sudah cukup. Sedangkan untuk menghadapi musuh, ketika basis budidayanya tinggi, mereka secara alami akan dapat melakukannya pada waktunya. Terlebih lagi, dengan kualifikasi setiap orang, tidak perlu membuang waktu di sini untuk memperjuangkan lebih banyak peluang bagi diri mereka sendiri. Ketika semua orang hampir selesai berbicara, Yang Chen tiba-tiba teringat bahwa saudara lelakinya yang bersumpah harus menjadi ahli dalam pemurnian. Jika tidak melihat dia membimbing Gong Sunling untuk melunakkan peta geografis sungai pegunungan, itu hanya akan memakan waktu beberapa ratus tahun. Ahli pemurnian seperti itu mungkin tahu cara memurnikan cairan hitam yang kuat itu. Pedang terbang air ke-9 Yang Chen mungkin juga memiliki kemungkinan untuk menyempurnakannya. Chapter 1102. Ada pertanyaan yang ingin aku tanyakan pada kakak. Yang Chen memikirkannya dan segera bertindak dan bertanya. Oh, apa masalahnya? Li Cheng tidak peduli dan bertanya dengan santai. Saya baru-baru ini menemukan sejenis bahan air ke-9 dan saya ingin memurnikannya menjadi pedang terbang air ke-9, tetapi bahan ini agak istimewa dan saya tidak tahu cara memperbaikinya. Yang Chen dengan tulus meminta nasihat. Meskipun Yang Chen juga seorang pemurni yang baik di kehidupan sebelumnya, dibandingkan dengan ahli pemurni sejati, dia masih jauh lebih buruk. Terlebih lagi, senjata ajaib yang dia sempurnakan sendiri terbatas pada atribut api. Untuk atribut lainnya, dia banyak melihat dan mendengar banyak, namun dia jarang menggunakannya. Merupakan pencapaian yang luar biasa bisa membawa pedang terbang 5 elemen besar yin yang ke titik ini secara kebetulan. Tetapi ketika dia benar-benar menemukan bahan yang tidak dia kenal dan dia tidak tahu metode pemurniannya, Yang Chen masih bingung. Hanya ada beberapa orang di tempat peristirahatan itu. Selain keluarga Yang Chen dan Li Cheng, ada dua master panggung Da Cheng di sudut lain. Li Cheng tidak khawatir seseorang akan mendengarnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bahan bagus apa yang bahkan kamu tidak tahu metode pemurniannya. Li Cheng juga telah melihat cara Yang Chen, terutama budidaya 5 elemen yin dan yang, dan dia juga menyempurnakan pedang terbang 5 elemen yin yang besar, yang cukup untuk membuatnya memandang Yang Chen dengan pandangan baru. Tapi sekarang dia mendengar ada materi yang Yang Chen tidak bisa tangani, dia langsung tertarik. Pikiran Yang Chen bergerak dan setetes cairan hitam merembes keluar dari celah pedang terbang tanah hidup, dan kemudian B juga merentangkan tanaman merambat hijau tipis dari kebun obat, sehelai daun terbuka, menahan setetes cairan hitam, dan menyebarkannya di tangan Yang Chen. Dengan hati-hati memegang setetes cairan hitam ini, Yang Chen mengulurkan tangan ke arah Li Cheng. Wajah Li Cheng juga menjadi serius, dia berdiri, dengan hati-hati melihat setetes cairan hitam, lalu mengerutkan kening. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, Li Cheng tiba-tiba mengatupkan giginya, mengulurkan jarinya, dan dengan lembut menyentuh cairan hitam itu. Yang Chen menyaksikan semua ini terjadi tetapi tidak menghentikannya. Dia diam-diam menunggu Li Cheng menganalisis hasilnya. Yang Chen tahu bahwa dengan budidaya Li Cheng, tidak akan ada bahaya jika dia menyentuhnya hanya dengan jari kelingking, tapi dia tetap mempersiapkannya dengan hati-hati dan berencana menggunakan Blue Jade Blood Phantom Fin untuk menghilangkan racun bagi Li Cheng. Mendesis. Setelah Li Cheng bersentuhan dengan cairan hitam itu, dia menghirup udara dingin. Setelah beberapa saat, dia memutar jarinya dan melarutkan cairan hitam itu tanpa meninggalkan bekas. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan berkata, menggunakan benda ini untuk menyempurnakan pedang terbang, kamu benar-benar kejam. Siapapun yang berani menjadi musuhmu pasti mengalami kesialan 8 kali seumur hidup. Petik 2. Omelan Li Cheng yang tidak sopan telah sepenuhnya menunjukkan kengerian cairan hitam itu. Beberapa istri Yang Chen memperhatikan dari samping. Meskipun Yang Chen telah berbicara tentang cairan hitam itu, dia tidak pernah membiarkan mereka melihat aslinya, karena takut menyakiti para wanita. Kini, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan cairan hitam, bahkan Li Cheng berkata demikian, itu menunjukkan betapa takutnya cairan hitam ini. Para wanita mendengarkan omelan Li Cheng, dan mereka sedikit sedih. Bahkan jika mereka tidak menggunakan cairan hitam ini, bukanlah hal yang menyenangkan menjadi musuh Yang Chen. Bahannya bagus, yang terbaik dari yang terbaik. Setelah Li Cheng memarahi, dia masih membuat penilaian yang sangat objektif. Namun, bahan apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gagang pedang? Agaknya dengan kebiasaanmu, kamu masih suka memegang pedang terbang di tanganmu untuk bertarung bukan? Petik 2. Begitu suara Li Cheng turun, suara asing tiba-tiba datang dari sisi lain. Materi tingkat atas apa yang bisa begitu bagus? Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Petik 2. Ada banyak diskusi dalam kata-katanya, tetapi nadanya tidak ada makna diskusi. Sebaliknya, ada semacam kesombongan, seolah Yang Chen harus melakukannya sesuai dengan perkataannya. Pembicaranya adalah salah satu dari dua empu panggung Da Cheng yang sedang beristirahat di sudut lain. Dari kedua empu tersebut, yang satu berada pada tahap Da Cheng awal dan yang lainnya berada pada tahap Da Cheng tengah. Orang yang berbicara itu berada pada tahap awal Da Cheng. Namun, master di tahap Da Cheng tengah juga menatap mereka dengan mata dingin, tetapi ada ancaman di matanya. Kebiasaan buruk orang-orang yang berkultivasi di benua iblis adalah menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, merebut sesuatu dengan paksa, tidak ada yang disebut moralitas. Semua orang bersemangat karena tinju yang lebih besar adalah kebenarannya, jadi hal semacam ini biasa dilakukan saat ini.
Nak, sebelum meninggalkan benua iblis, aku akan memberimu pelajaran. Pria parubaya di tahap awal Dacheng menyeringai dan berkata, jangan tunjukkan kekayaanmu, jangan tunjukkan hartamu di depan umum, kamu akan mati dengan mengenaskan. Hari ini kalian bertemu kami, kalian beruntung, kami berdua masih wajar, lihat saja, keterlaluan bukan? Petik 2. Keempat wanita itu mengubah wajah mereka untuk sementara waktu. Meskipun mereka semua berada di tahap tengah Yuanying, penguasa tahap Dacheng yang mereka bunuh bukanlah satu atau dua. Bagaimana mereka bisa mentolerir dua orang di tahap awal dan tengah Dacheng di sini? Saat ini, mereka ingin memberi pelajaran pada kedua orang itu. Jangan terlalu impulsif, dilarang bertarung di sini. Yang Chen hanya mengecilkan dan membiarkan keempat wanita itu dengan patuh membuang amarahnya. Kamu benar-benar beruntung memiliki istri yang baik yang membantumu. Li Cheng sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi dan hanya memuji para wanita itu. Dia menginginkan barang-barangku, aku memberikannya padanya, ini bukan perkelahian, kan? Yang Chen tiba-tiba bertanya seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Ini bukan. Li Cheng segera menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan pasti, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada mereka, apakah ini perkelahian? Tentu saja tidak. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai pertarungan? Mendengarkan Yang Chen, wajah kedua master panggung Dacheng penuh dengan senyuman. Master tahap awal Dacheng segera menjawab. Setelah itu, dia masih menyeringai, kamu orang baik, aku akan membiarkanmu hidup. Itu bagus. Karena Anda ingin melihatnya, mari kita lihat. Yang Chen tidak mengangkat kepalanya, telapak tangannya bergerak, dan setetes cairan hitam terbang ke master tahap Dacheng tengah. Li Cheng hanya mengulurkan jarinya dan menyentuhnya sedikit, masih ada yang tersisa, cukup untuk dilihat kedua orang itu dengan cermat. Melihat cairan hitam di dekat tubuh, master tahap Dacheng tengah dengan santai mengulurkan tangan dan mengambilnya. Baru saja, Yang Chen juga mengulurkan tangan dan mengeluarkannya seperti ini, dan Li Cheng juga mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Kedua junior panggung Yuanying itu begitu santai, jika digantikan oleh dia, pendahulu panggung Dacheng, bukankah akan lebih mudah? Namun, Yang Chen sekarang begitu berterus terang sehingga dia mengatakan akan memberikannya, yang juga membuat kedua orang tersebut memiliki beberapa kesalahan dalam penilaian. Sangat mudah untuk mendapatkannya, hal ini jelas bukan hal yang baik. Apa yang bisa dikatakan oleh seorang junior di tahap Yuanying sebagai yang terbaik dari yang terbaik, apakah itu? Mereka tidak tahu berapa banyak hal yang belum pernah mereka lihat atau dengar. Tahukah mereka apa yang terbaik? Saat ini, keduanya sedikit menyesal. Mereka tidak mendapatkan hal-hal yang baik, mereka tidak mengatasnamakan menindas yang lemah. Meskipun tidak ada yang peduli tentang hal ini, tidak enak mendengarnya. Chapter 1103. Setengah tetes cairan hitam itu langsung mengenai tangan master panggung Dacheng tengah, lalu terciprat. Namun, meskipun air hitam itu memercik, tetesan cairan hitam itu tampak sangat lengket, tidak terbang, tetapi masih menyatu. Penguasa tahap Dacheng tengah hanya merasakan telapak tangannya basah, dan dia berencana untuk mengangkat lengannya kembali ke matanya untuk melihat. Namun ketika ide ini muncul, ia pun mulai menarik kembali lengannya, namun lengan di tubuhnya tetap dipertahankan dalam keadaan terentang, dan tidak bergerak. Apa yang telah terjadi? Keringat dingin di kepala master panggung Dacheng tengah keluar. Saat ini, ia menemukan lengannya hanya ternoda oleh setetes cairan hitam itu, dan langsung menjadi lumpuh, tidak lagi mendengarkan perintah otaknya. Memikirkan kata-kata, sangat kejam, yang baru saja diucapkan Li Cheng, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa ada racun dalam cairan hitam ini, dan itu masih sangat beracun. Lihat saja fakta bahwa itu bisa membuatnya lumpuh seketika dan tidak bisa bergerak, dia tahu bahwa racun ini pasti termasuk dalam beberapa racun aneh teratas di dunia. Junior ini berani melukai orang dengan racun. Tuannya terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah mengucapkan kalimat ini, dia berencana untuk bergegas keluar dan meletakkan Yang Chen di tanah dengan satu tangan, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak memiliki perasaan di bawah dadanya. Master tahap Dacheng awal yang pertama kali berbicara di sebelahnya terkejut ketika mendengar temannya berkata bahwa dia melukai orang dengan racun. Dia tidak ingin memikirkannya, pedang terbang terhunus dan dengan cepat menebas ke arah Yang Chen. Namun, pedang terbang baru saja terhunus dan petir tiba-tiba jatuh dari kubah di atas kepalanya. Dengan sekali klik, itu mengenai dahi master tahap awal Dacheng. Kenapa mengganggu? Jangan lakukan itu di sini. Yang Chen dan Li Cheng keduanya berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak. Yang Chen bahkan memandang kedua orang itu dengan tatapan dan nada yang sangat menyesal dan menggelengkan kepalanya, aku akan segera pergi. Ada apa denganmu? Apakah kamu harus terjun ke air berlumpur seperti ini? Ketika suara itu jatuh, master tahap awal Dacheng, yang baru saja meledak, sekarang berhenti di depan semua orang, tubuhnya mempertahankan postur yang terburu-buru, tetapi sebelumnya tidak ada kejelasan di matanya, hanya lubang kematian. Guntur itu langsung menghancurkan seluruh tubuhnya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia telah berlatih di benua iblis selama ratusan tahun, dan tidak mudah bagi keduanya untuk mendapatkan terobosan. Bagaimana mereka bisa begitu rapuh di depan junior panggung Nas Chen Sol ini? Namun, petir yang dilepaskan oleh formasi penyegelan tidak bisa dianggap enteng. Ini bukanlah bagian dalam benua iblis. Meskipun tempat berkumpul tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan, tidak ada penjaga yang kuat untuk menjaga ketertiban. Sekarang semua orang berada di tepi formasi susunan penyegelan, sangat umum untuk melihat formasi susunan ofensif tambahan. Itu biasa, tapi kekuatannya tidak umum sama sekali. Sebuah petir menyambar, dan master tahap awal Dacheng yang tertabrak tidak lagi bergerak. Indra spiritual setiap orang terbuka. Sekalipun mereka tidak dapat melihat wajahnya, mereka semua mengerti bahwa dia tidak lagi bernapas. Adapun ahli yang tersisa yang hanya mengulurkan tangannya untuk menangkap cairan hitam, dia sekarang lumpuh total dan tidak bisa bergerak lagi.
Hati tuannya penuh penyesalan. Dia akan menyelesaikan pengalamannya dan meninggalkan tempat hantu di benua iblis ini. Bagaimana mungkin dia tidak begitu bangga dan ingin menindas beberapa junior panggung Yuan Ying. Alhasil, barang-barang yang dipegang kedua junior generasi muda itu tidak ada halangan sama sekali, sedangkan ia dan rekan lamanya lumpuh dan satu orang meninggal dunia. Jika mereka mengetahui hal ini, mengapa mereka melakukannya? Akankah mereka mendengarkan diskusi mereka dengan tenang? Pada akhirnya, itu tetaplah keserakahan. Begitu mereka mendengar bahwa ada materi tingkat atas di tangan beberapa junior, keduanya langsung mendambakannya pada saat yang bersamaan. Apa yang disebut orang mati demi kekayaan, itu sebenarnya bukanlah pernyataan yang salah. Tuan yang lumpuh itu masih berpikir bahwa dia harus menanggung penghinaan. Setelah racun ini pecah, dia akan mengeluarkan racunnya secara paksa, dan kemudian dia bisa membunuh anak-anak sombong ini satu persatu untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Namun rasa sakit dan gatal di telapak tangannya ditambah suara desisan membuat mood Sang Empu langsung tenggelam ke neraka. Tetesan cairan hitam itu ternyata sangat korosif. Tepat di depan master panggung Daceng Tengah, telapak tangannya mulai berubah menjadi nanah hitam dari titik kontak dengan cairan hitam, dan kemudian seluruh telapak tangan, lengan, pergelangan tangan, lengan, daging dan darah yang terhubung mulai terkorosi dalam, satu demi satu, memperlihatkan tulang putihnya. Menyaksikan daging dan darahnya sendiri berubah menjadi tulang putih, mereka yang tidak ikut serta dalam game tidak dapat merasakan ketakutan seperti itu. Bahkan jika master ini telah menjadi master yang telah berada di benua iblis selama bertahun-tahun, dia tidak tahu berapa kali dia telah melihat semua jenis adegan pembunuhan, tetapi ketika itu benar-benar terjadi padanya, dia menyadari betapa rapuhnya dirinya, kekuatan yang benar adalah setelah pengalamannya. Pada saat ini, sang guru akhirnya mengerti apa yang dimaksud Li Cheng ketika dia memarahi Yang Chen karena kejam. Itu sama sekali tidak salah, itu sangat kejam. Namun, pada titik ini, sang master hanya bisa menonton tanpa daya, tidak mampu melakukan perubahan apapun, dan bahkan tidak mampu membuka mulut untuk memohon belas kasihan. Dia hanya bisa melihat daging dan darah di lengannya menghilang sedikit demi sedikit dengan ketakutan di matanya, lalu mulai menghilang dari bahu dan dadanya. Keempat istri Yang Chen, Li Cheng, dan Yang Chen, tidak satupun dari mereka memiliki niat untuk menyelamatkannya, mereka semua menyaksikan dengan tenang. Sifat korosif yang begitu mengerikan membuat keempat wanita itu akhirnya mengerti mengapa Li Cheng hanya bertanya pada Yang Chen apa yang akan dia gunakan untuk membuat gagang pedangnya. Adakah yang benar-benar bisa memegang pedang terbang yang terbuat dari benda seperti itu dengan tangannya? Ini sangat kuat. Li Cheng mengalihkan pandangannya dari tuannya, mengerutkan kening dan mulai berpikir, saya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, saya harus memikirkannya dengan hati-hati. Untuk sementara tidak akan ada hasil, Anda tidak perlu khawatir, tunggu saya memikirkan cara yang aman, lalu mulai menyempurnakan. Petik 2. Kalau begitu, terima kasih kakak sebelumnya. Yang Chen tidak terburu-buru. Jika Li Cheng langsung menemukan metode pemurnian, itu akan menakutkan. Sebaliknya, ini sangat wajar. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan banyak waktu untuk menyempurnakan dua titik ruang dari pintu masuk tahap pemenggalan abadi dan pintu keluar Ki Iblis, jadi dia tidak terlalu peduli untuk saat ini. Ketika saya memikirkan cara, saya akan mengirimkannya ke sekte Anda, itu tidak akan menunda bisnis Anda. Li Cheng mengangguk dan memberi janji kecil pada Yang Chen. Pada titik ini, semua orang tidak lagi membicarakan segala hal tentang cairan hitam, dan berbicara satu sama lain tentang beberapa hal menarik yang terjadi di dalam benua iblis, perlahan menunggu pintu keluar terbuka. Kali ini penantiannya tidak lama, baru 7 hari kemudian pintu keluar dibuka. Semua orang keluar dan akhirnya melepaskan diri dari segel benua iblis. Sampai jumpa lagi. Yang Chen dan Li Cheng menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Li Cheng mengambil langkah pertama dan menghilang ke arah berlawanan dari keluarga Yang Chen di depan Yang Chen. Ayo, kita pulang. Meninggalkan benua iblis, semangat Yang Chen juga terangkat. Melihat keempat istrinya yang cantik, dia melambaikan tangannya dengan semangat tinggi, dan pesawat ulang-alik itu terbang di udara. Chapter 1104. Ketika mereka sampai di laut, sekarang keadaannya benar-benar aman. Formasi penyegelan itu, setidaknya di kehidupan sebelumnya, tidak memiliki masalah untuk waktu yang lama setelah Yang Chen naik, dan tidak akan ada masalah besar sekarang. Selama Yang Chen dapat memperbaiki titik koneksi ruang angkasa di mana energi iblis meluap, tidak akan ada lagi kekhawatiran. Pesawat ulang-alik itu langsung mengebor ke dasar laut, dan hati Yang Chen, yang sedikit gelisah di sepanjang jalan, benar-benar lega. Sejujurnya, ada beberapa hal yang bahkan Yang Chen merasa takut. Jika tidak banyak kebetulan kali ini, Yang Chen sendiri akan tersesat di benua iblis, yang sebenarnya tidak sebanding dengan kerugiannya. Kedepannya, hal-hal berbahaya seperti itu harus dihindari sebisa mungkin. Namun, manfaatnya bukan berarti tidak ada. Belum lagi hal-hal yang didapatnya, pengalaman berkultivasi saja sudah cukup membuat Yang Chen sangat puas, belum lagi situasi seperti ini di mana dia tidak bisa mengendalikan ingatan kehidupan sebelumnya, yang sangat bermanfaat bagi pengalaman Yang Chen, dalam menangani keadaan darurat. Menghitung dengan jarinya, tepat 50 tahun dari tahun dia memasuki benua iblis hingga keberangkatannya saat ini. Tidak lebih dan tidak kurang, persis sama dengan perkiraan Yang Chen saat itu. Pengalaman 50 tahun di benua iblis juga merupakan kesempatan langka bagi keempat wanita tersebut. Dalam kehidupan sebelumnya, mereka belum pernah mengalaminya di benua iblis, dan setelah naik, mereka masih menjadi peri plum dingin dan peri salju menari yang kuat dan tak tertandingi. Dengan pengalaman hidup ini, pertumbuhan keempat wanita itu semakin tak terukur. Belum lagi yang lainnya, setidaknya menghemat waktu ratusan tahun untuk memperbaiki kesalahan kultivasi, dan kesalahan tersebut hanya akan menjadi lebih menonjol di masa depan. Pembunuhan benua iblis hampir menodai tangan keempat wanita dengan tidak kurang dari puluhan ribu nyawa.
Meskipun niat membunuh di tubuh mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yang Chen, itu sudah cukup membuat rata-rata kultivator ketakutan. Selain itu, budidaya iblis hati emosional Yang Chen yang disengaja membuat hati Dao keempat wanita lebih tegas. Memang tidak bisa dikatakan sempurna, tapi setidaknya ada cara untuk menghadapi iblis hati yang mereka temui. Secara keseluruhan, keluarga Yang Chen dapat dikatakan telah kembali dari perjalanan yang bermanfaat. Hal ini terutama berlaku untuk Yang Chen. Tak perlu dikatakan lagi, dia memiliki lusinan manik-manik iblis yang melampaui kelas 1. Bahkan manik terkecil pun telah tumbuh seukuran wastafel karena menyerap ki iblis. Yang lainnya telah berkembang ke tingkat yang berbeda-beda. Omong-omong, manik-manik iblis ini sekarang telah menjadi manik-manik iblis hitam dengan ki iblis, dan masih perlu dimurnikan secara menyeluruh oleh Yang Chen sebelum dapat digunakan. Tidak banyak yang bisa dilakukan di laut, dan keempat wanita itu tidak lagi berpikir untuk membunuh binatang laut. Setelah membunuh begitu banyak monster iblis yang kuat di benua iblis, tampaknya jauh lebih mudah untuk menghadapi monster laut ini secara bergantian. Kali ini, mereka telah pergi selamanya dan tidak berencana untuk kembali lagi. Oleh karena itu, keempat wanita tersebut dengan percaya diri bisa mengasingkan diri dengan pesawat ulang-alik milik suaminya. Di satu sisi, dia mempertahankan kultivasinya, di sisi lain, dia merangkum pengalamannya secara menyeluruh di benua iblis. Tidak ada peluang seperti itu di benua iblis. Sekalipun perkelahian tidak diperbolehkan di titik berkumpul, namun hati orang-orang tidak dapat diprediksi, entah apa yang akan terjadi. Hanya di sisi suaminya, keempat wanita itu bisa memiliki suasana hati yang benar-benar santai. Yang Chen sendiri berencana untuk mulai memurnikan manik-manik iblis yang telah terkontaminasi oleh ki iblis lagi. Setidaknya sebelum kembali ke Sekte Dao, Yang Chen harus memurnikan ki iblis pada manik-manik iblis ini, jika tidak, dia tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Selain itu, tubuh dari Ultimate Demonized Demonic Fiend juga perlu ditangani. Setidaknya ki iblis harus dimurnikan terlebih dahulu, dan cairan hitam tidak dapat terkena cahaya untuk saat ini. Hanya setelah perawatan barulah bisa dikeluarkan. Tubuh tanaman anggur iblis terkuat secara alami sangat kuat. Yang Chen awalnya berencana untuk mengambil setengahnya untuk dirinya sendiri untuk memperkuat Blood Phantom Fiend Flying Sword miliknya, dan setengahnya lagi akan diberikan kepada A, B di kebun obat untuk digabungkan dengan Blue Jade Blood Phantom Fiend yang baru. Jika tidak ada perubahan lain, beginilah pengaturannya. Dia percaya bahwa setelah menelan dan menyerap tubuh tanaman anggur iblis terkuat ini, kekuatan tanaman anggur hantu darah giok biru akan naik beberapa tingkat, dan tidak perlu khawatir tentang apapun yang dapat dengan mudah melukainya. Meskipun Sun Kingsway juga memiliki atribut kayu, pedang terbangnya telah diselesaikan, itu adalah atribut kayu pertama, jadi atribut kayu kedua tubuh Demonized Demonic Fiend ini tidak berguna untuk pedang terbang. Tidak semua orang seperti Yang Chen, semua akar roh yang diperoleh bernilai penuh. Harus dikatakan bahwa hal-hal ini saja sudah cukup untuk membuat Yang Chen sibuk. Tetapi ketika Yang Chen mulai menggunakan kekuatan pedang terbang 9 meter untuk memurnikan ki iblis pada manik iblis, dia menemukan bahwa rencananya masih tidak dapat mengikuti perubahan. Pada saat itu, ketika menyempurnakan titik ruang ki iblis, dia tidak menyadari bahwa ki iblis yang melekat pada pedang terbang 9 meter telah melampaui kekuatan tanaman anggur iblis sebelum menanam binatang itu. Pada dasarnya, selama itu tersapu oleh pedang terbang 9 meter, bahkan jika itu adalah Yang Chen, dia harus secara paksa menekan ledakan emosinya. Jika dia ingin terus meningkatkan intensitas ki iblis, basis budidaya kesadaran spiritual Yang Chen harus ditingkatkan untuk melanjutkan, jika tidak, bahkan Yang Chen tidak akan dapat menggunakannya dengan bebas. Pedang terbang 9 meter sudah sangat kuat, bahkan Yang Chen tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya dengan mudah. Jika dia ingin menyerap dan memurnikan ki iblis, dia harus menggunakan pedang terbang 9 meter. Bukan karena pedang terbang 9 meter tidak dapat lagi menampung lebih banyak ki iblis, bahkan Yang Chen sendiri tidak dapat menekan ki iblis. Oleh karena itu, masalah pemurnian ki iblis langsung ditinggalkan bahkan sebelum dimulai. Secara alami, pemurnian tubuh dari Ultimate Demonized Demonic Fiend juga menjadi sebuah gelembung. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ki iblis tidak dapat dilihat, setidaknya sebelum pemurnian, Yang Chen tidak dapat menggunakannya. Itu sangat kuat, tetapi jika dia dilenyapkan sebagai iblis, kerugiannya tidak akan sebanding. Oleh karena itu, Yang Chen hanya dapat menggunakan waktu ini untuk memurnikan dan menyerap ribuan benih api iblis yang diperoleh di benua iblis satu persatu. Dengan kecepatan pesawat ulang-alik, ditambah dengan bantuan sayap pembagi air, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk kembali ke Sekte Dao. Jangka waktu ini cukup bagi Yang Chen untuk menyerap dan mengintegrasikan semua benih api di bawah kelas 5. Masih banyak buku kuno di tangannya, diperoleh dari berbagai saluran, yang sebagian besar Yang Chen belum sempat mempelajarinya dengan cermat. Karena Yang Chen masih berkedok membaca banyak buku, tentu saja dia juga perlu memindainya secara kasar, menambahkan beberapa pengetahuan yang tidak dapat dia pahami dalam ingatan kehidupan sebelumnya. Yang paling penting, Yang Chen belum menyentuh kitab pil dan catatan para pendahulu yang dia peroleh dari orang Taitian. Itu adalah hal-hal yang baik dan layak untuk dinikmati. Di pesawat ulang-alik, keempat wanita itu mundur, dan Yang Chen sendirian, mempelajari slip giok sambil menyerap dan menggabungkan benih api iblis. Waktu 10 tahun sepertinya hanyalah waktu yang singkat bagi keempat wanita yang melakukan retret. Dan Yang Chen juga sepenuhnya menyerap dan mengintegrasikan semua benih api di bawah kelas 5, dan membaca tidak kurang dari puluhan ribu buku kuno. Akhirnya, pesawat ulang-alik memasuki wilayah Dao Sekte setelah lebih dari 60 tahun. Chapter 1105, masih ada 1 atau 2 bulan ke depan menuju Green Jade Immortal Island. Keempat wanita itu akhirnya keluar dari pengasingan satu demi satu. Dalam retret ini, keempat wanita tersebut telah memperoleh banyak hal. Mereka tidak berani mengatakan apapun, tetapi basis budidaya mental mereka telah meningkat pesat, dan bahkan basis budidaya kekuatan spiritual mereka sedikit meningkat.
Melihat bahwa mereka telah kembali ke Sekte Dao, semua orang menjadi tertarik, dan mereka semua memiliki perasaan untuk kembali ke kampung halaman. Suamiku, pantaskah kita kembali seperti ini? Mungkin karena kerinduan, bahkan si Sanshan, yang tidak pernah memikirkan hal-hal di luar kultivasi, lebih banyak berpikir dan bertanya pada Yang Chen. Mengapa itu tidak pantas? Sun Qingsui tidak mengkhawatirkannya dan bertanya dengan sangat bingung. Gao Yue dan Gong Sunling juga sedikit bingung, dan mereka semua memandang si Sanshan. Si Sanshan menghela nafas sedikit, menoleh ke Sun Qingsui, dan bertanya dengan suara rendah, jika ada orang asing yang tiba-tiba menyerbumu sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Bunuh dia dengan pedang. Sun Qingsui menjawab tanpa ragu-ragu, bukankah kita selalu seperti ini di benua iblis? Setelah dia menjawab, Sun Qingsui segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di benua iblis, selama itu bukan bangsanya sendiri, itu adalah musuh, tidak perlu membicarakan alasan apapun, bunuh saja. Niat awal mereka adalah untuk mendapatkan pengalaman membunuh, jadi tidak peduli seberapa sengitnya mereka. Tapi sekarang mereka kembali ke Sekte Dao, jika mereka menghadapinya dengan cara yang sama, itu akan menjadi masalah besar. Membunuh orang sesuka hati, itulah yang akan dilakukan oleh iblis haus darah. Bahkan jika itu untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan Dao, mereka harus memverifikasi identitasnya, mengetahui perbuatan jahat pihak lain, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diajarkan. Masalahnya adalah setelah 50 tahun pengalaman di benua iblis, mereka menjadi terbiasa dengan situasi tegang di mana mereka akan bergerak segera setelah terjadi kesalahan. Tiba-tiba kembali ke dunia Sekte Dao yang relatif normal, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka dapat menahan diri untuk tidak bergerak dengan mudah. Ngomong-ngomong, ini adalah sejenis sindrom perang yang mirip dengan kebanyakan prajurit yang pernah berada di medan perang. Hanya saja setelah pengalaman di benua iblis, gejalanya akan ribuan kali lebih kuat dari sindrom perang biasa. Gerakan sekecil apapun akan menyebabkan pukulan destruktif yang biasa dilakukan para wanita. Tiba-tiba, semua wanita merasa sangat sedih memikirkan masalah ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan, mereka tidak akan memiliki pijakan di Sekte Dao. Saya tidak tahu bagaimana mereka yang meninggalkan benua iblis setelah pengalaman itu menghadapi hal semacam ini. Sebagian besar master yang pernah mengalami pengalaman benua iblis akan mendapati diri mereka tidak dapat beradaptasi dengan kehidupan biasa setelah kembali ke tempat asalnya. Yang Chen hendak berbicara dengan gadis-gadis itu tentang masalah ini, tetapi si Sanshan bertanya terlebih dahulu, jadi dia mulai menjawab. Bagaimana mereka mengatasinya? Sun Qingsui bertanya dengan cemas. Dia tidak terlalu banyak berpikir, tapi dia merasa suaminya pasti punya ide bagus. Sejumlah kecil orang akan segera mengasingkan diri dalam waktu yang lama setelah kembali. Mereka akan menghabiskan setidaknya 100 tahun atau bahkan lebih lama untuk memupuk emosi mereka, jawab Yang Chen sambil tersenyum. Menghabiskan ratusan tahun dalam pengasingan untuk memulihkan diri adalah hal yang kejam yang dilakukan terhadap keempat wanita tersebut. Sun Qingsui merasa bosan hanya dengan memikirkannya. Ngomong-ngomong, keempat wanita itu tidak tergila-gila pada pengasingan, jadi wajar saja, mereka tidak terbiasa dengan metode ini. Bagaimana dengan kebanyakan orang? Mendengarkan Yang Chen mengatakan bahwa hanya sejumlah kecil orang yang melakukan ini, Sun Qingsui segera menjadi bersemangat dan menunggu jawaban Yang Chen dengan penuh harap. Kebanyakan orang memilih untuk kembali ke benua iblis dan terus berlatih sampai mereka mati atau melampaui kesengsaraan mereka. Yang Chen berkata dengan tenang. Ini semua adalah fakta, setidaknya para master yang mereka temui di titik berkumpul paling sentral, hampir semuanya memiliki pengalaman seperti itu. Hanya saja keempat wanita tersebut saat itu tidak terlalu memikirkannya dan tidak memperhatikannya. Yang Chen tahu semua tentang hal itu. Sun Qingsui, yang menantikan Yang Chen mengatakan ide bagus, tidak bisa menahan tangis penyesalan ketika dia mendengar bahwa ternyata menjadi seperti ini. Jika dia telah berlatih di benua iblis sampai dia melampaui kesengsaraannya, itu akan menjadi siksaan yang kejam bagi dia dan para gadis. Jangan menggoda Little Sue, apa yang bisa kamu lakukan? Gao Yue tidak tahan lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Sun Qingsui baru ingat bahwa ketika Yang Chen menjawab pertanyaan itu, dia selalu tidak tergesa-gesa dan percaya diri. Memikirkan kesalahannya, dia sedikit enggan dan melemparkan dirinya ke pelukan Yang Chen dan mengeluh untuk waktu yang lama. Lalu dia meminta Yang Chen untuk mengatakannya dengan cepat. Di antara empat wanita, hanya Sun Qingsui yang bertindak genit di sekitar Yang Chen. Tiga wanita lainnya semuanya lebih tua dari Yang Chen, dan dalam hal identitas, satu adalah seorang master dan satu lagi adalah kakak perempuan, dan si Sanshan juga memiliki generasi yang sama dengan Gao Yue, jadi mereka tidak bisa melakukan hal seperti itu. Berkali-kali, Yang Chen sangat menyayangi Sun Qingsui. Tidak hanya Yang Chen, tapi juga tiga wanita lainnya. Melihat Sun Qingsui bertingkah genit, ketiga wanita itu memandangnya sambil tersenyum, tetapi tidak berbicara atau mendesak. Sampai Sun Qingsui bertindak genit dan meminta Yang Chen untuk mengatakannya dengan cepat, Yang Chen tersenyum dan berkata, suamimu tentu saja punya cara, tidak perlu mundur, dan tidak perlu kembali ke benua iblis. Adapun caranya adalah. Berbicara tentang ini, Yang Chen memperpanjang nadanya dan mulai membuat mereka dalam ketegangan. Sun Qingsui adalah yang paling cemas, dan dia memutar tubuh halusnya ke dalam pelukan Yang Chen dan bertindak genit, bersikeras agar Yang Chen mengatakannya sekarang. Jika aku mengatakannya sekarang, kamu mungkin harus memberitahu para tetua. Saat itu, rencanaku mungkin terpengaruh. Yang Chen sangat bertekad dan tidak akan terus mengatakannya, jadi, saya tidak bisa mengatakannya. Setelah saya membawa Anda kembali ke sekte, saya akan mengaturnya. Kali ini, keempat wanita itu semuanya tidak mau, tetapi Yang Chen bertekad, tetapi dia tidak mengatakannya. Keempat wanita itu pun sepertinya merasakan sesuatu dari sikap Yang Chen. Setelah beberapa saat, mereka tidak lagi bertanya. Saat kami kembali, kami harus bertindak bersama.
Jika ada kesalahan, saya bisa pulih tepat waktu. Yang Chen memberitahu keempat wanita itu, setelah kembali menemui senior sekte, kami akan pergi. Perjalanan ini diperkirakan memakan waktu puluhan tahun, jadi sekte harus siap secara mental. Membayar kembali sekte adalah masalah sepele, tetapi menghabiskan waktu puluhan tahun untuk memulihkan diri tampaknya bukan hal yang tidak dapat diterima, terutama jika mereka bersama Yang Chen sepanjang waktu. Tidak ada yang meragukan bahwa Yang Chen tidak dapat melakukannya. Sejak keempat wanita dan Yang Chen bertemu, Yang Chen tidak pernah berbohong kepada mereka. Karena Yang Chen mengatakan itu bisa diselesaikan, itu diselesaikan secara alami. Yang membuat semua orang penasaran adalah bagaimana mereka bisa mencapai hal ini. Tahukah Anda, kebiasaan membunuh ini, jika tidak hati-hati akan merenggut nyawa manusia. Dengan kekuatan keempat wanita saat ini, tidak banyak orang yang bisa menahan serangan gabungan mereka. Chapter 1106. Pulau Abadi Giok Hijau adalah sekte pertama yang lewat, dan keluarga Yang Chen yang beranggotakan 5 orang tentu saja harus berkunjung. Alasan mengapa mereka semua berkumpul adalah karena Yang Chen takut para wanita tidak akan bisa mengendalikan diri dalam beberapa situasi. Ini adalah sekte Si Sanshan. Begitu mereka bergerak, itu akan menjadi masalah besar. Kini keempat wanita tersebut belum tentu memiliki rasa kesopanan saat melakukan tindakan. Mau bagaimana lagi, mereka sudah terbiasa bertarung di lingkungan benua iblis. Yang Chen ada di sana untuk berjaga-jaga. Selain perjalanan bola-balik di laut, kali ini keluarga Yang Chen meninggalkan sekte Dao untuk pergi ke benua iblis selama lebih dari 70 tahun. Sebagai murid jenius dari Pulau Abadi Giok Hijau, Si Sanshan selalu diperhatikan. Semua orang tahu bahwa dia dan Yang Chen pergi ke benua iblis, dan tablet giok kehidupan tidak rusak, yang juga menunjukkan bahwa Si Sanshan masih hidup. Namun, tidak ada yang mengetahui situasi spesifiknya. Hal pertama yang dilakukan Si Sanshan ketika dia kembali ke sekte adalah bertemu dengan gurunya, dan kemudian bertemu dengan Tuan Pulau dan beberapa tetua. Murid jenius dari sekte mereka sendiri kembali dengan sukses dari benua iblis, yang tentu saja menarik perhatian para pejabat tingkat tinggi. Ini bukanlah murid biasa-biasa saja dengan kualifikasi buruk yang harus bergantung pada benua iblis untuk memperjuangkan peluang, tetapi pilar masa depan sekte, terutama dengan alkemis kelas 5 Yang Chen, mereka harus diterima dengan lebih megah. Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa para tetua sekte akan bertanya tentang pengalaman mereka di benua iblis. Untungnya, benua iblis telah mengatur kebohongan resmi, jadi tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menghadapinya. Senang bisa kembali, senang bisa kembali. Penampilan Tuan Tantai persis sama dengan penampilan Tuan Si Sanshan, selama dia kembali, itu adalah hal yang baik. Namun selalu ada orang yang memiliki pendapat berbeda, atau mereka ingin mengetahui pengaruh pengalaman Si Sanshan. Bagaimana pengaruh pengalamannya? Penatua Bei Suangyu bertanya langsung. Tentu saja, sebagai sesepuh dan juga sesepuh sekte, tidak ada salahnya menanyakan pertanyaan seperti ini. Apakah salah jika orang tua peduli terhadap generasi muda? Melapor ke sesepuh, efeknya sangat bagus. Si Sanshan menjawab dengan hormat. Di depan para tetua sekte, meskipun Si Sanshan dingin, sikapnya masih sangat hormat. Sanshan, ketika kamu pergi, basis kultivasimu mirip dengan kakak seniormu Li Ziki. Sekarang kakak seniormu Li berada di tahap akhir Yuanying, dan kamu baru saja mencapai tahap tengah Yuanying. Teknik yang diberikan Penatua Bei Suangyu merenung sejenak. Dia masih merasa bahwa efek dari apa yang dia katakan sangat bagus. Dia benar-benar tidak bisa mendefinisikannya secara akurat. Dia segera memikirkan solusinya. Mengapa kamu tidak bertanding dan melihat seberapa besar jaraknya? Saudari bela diri senior Li Ziki yang disebutkan oleh tetua pemberian teknik juga merupakan seorang murid dengan bakat luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa dia berkultivasi dari puncak tahap awal Nas Chen Sol hingga tahap akhir Nas Chen Sol hanya dalam waktu 70 tahun. Dalam hal basis budidaya saja, jika pertumbuhan Si Sanshan hanya sebesar ini, maka pengalaman di benua iblis tampaknya tidak sehebat yang diperkirakan semua orang. Dalam hal basis budidaya saja, jika pertumbuhan Si Sanshan hanya sebesar ini, maka pengalaman di benua iblis tampaknya tidak sehebat yang diperkirakan semua orang. Kemurnian kekuatan spiritual selalu dihargai oleh para kultivator di alam spiritual. Di dunia fana, masih ada orang yang rela berusaha keras untuk meredamnya. Namun, semua orang memahami bahwa kekuatan sebenarnya tidak dapat diukur dengan basis kultivasi. Jadi, biarkan keduanya membandingkan nada, tetapi mereka benar-benar dapat melihat perbedaan di antara keduanya. Saran Penatua yang memberikan saran dari Penatua membuat mata semua orang berbinar. Tidak, termasuk Yang Chen, keluarga Yang Chen yang beranggotakan 5 orang hampir mengucapkan kalimat ini secara serempak. Sungguh lucu, saat ini, Si Sanshan masih terbiasa membunuh, dan jika pertarungan 1 lawan 1, Si Sanshan belum tentu dikalahkan oleh master tahap awal Dacheng. Biarkan dia bersaing dengan kakak senior Li, jika dia melakukan kesalahan, itu tidak bisa ditebus. Bagaimana ini bisa disetujui begitu saja, sehingga Yang Chen dan keempat wanita itu menolak secara serempak. Suara kelima orang itu tiba-tiba menarik perhatian semua orang di Green Jade Immortal Island. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi yang akan membuat mereka berlima kehilangan ketenangan. Bukannya mereka sudah lama berlatih, tapi tidak ada efeknya, jadi mereka tidak berani. Segera, seorang tetua mengejek dengan nada yang aneh. Penatua wanita dengan nama keluarga Liu kebetulan adalah guru dari saudari bela diri senior Li yang disebutkan oleh Penatua Chuan Gong, Liu Xin. Dia sudah berada di tahap puncak Yuanying, hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap Dacheng. Kualifikasi Si Sanshan bagus, jadi dia sangat diperhatikan di sekte. Hal ini membuat banyak orang merasa sedikit tidak seimbang, salah satunya adalah guru dari kakak senior Li Ziki, Penatua Liu. Di matanya, kualifikasi muridnya juga luar biasa, tetapi sedikit lebih buruk dari Si Sanshan, tetapi perlakuannya sangat berbeda.
Pada hari kerja, si Sanshan tidak enak dipandang, dia merasa menikmati keistimewaan. Hari ini, dia menemukan peluang seperti itu, tetapi si Sanshan tidak berani menerima tantangan itu. Apa maksudnya ini? Itu berarti si Sanshan bersalah, itu berarti dia tidak layak atas reputasinya. Apa yang dialami benua iblis, jelas menempelkan emas di wajahnya. Sekarang basis kultivasinya bahkan tidak sebaik muridnya sendiri, apakah dia masih memiliki wajah untuk duduk di sini? Jika bukan karena suaminya yang merupakan master alkemis kelas 5, dia pasti sudah ditegur oleh para tetua. Tepat pada waktunya, kelemahan si Sanshan juga membuat para tetua melihat bahwa dia kuat dalam penampilan. Hari ini, kesempatan ini harus dimanfaatkan, biarkan murid mereka mempermalukan si Sanshan, biarkan semua orang melihat wajah aslinya. Penatua Liu Ziwei, yang sedang memikirkan hal ini, segera mengucapkan kata-kata yang mengejek itu. Beberapa tetua yang dekat dengannya pada hari-hari biasa semuanya tertawa setuju. Namun, setelah tertawa beberapa kali, mereka berhenti. Bagaimanapun, Yang Chen masih ada, dan mereka tidak ingin memiliki hubungan buruk dengan Yang Chen. Mengapa tidak? Penatua pemberi keterampilan Bei Suangyu merasa bahwa permintaannya ini tidak terlalu berlebihan. Menilai tingkat kultivasi seorang murid, baik dalam hal identitas atau senioritas, dia, sebagai penatua pemberi keterampilan, memenuhi syarat, bukan? Murid ini terbiasa membunuh di benua iblis. Saya khawatir jika saya secara tidak sengaja melukai kakak senior Li, lalu apa yang harus dilakukan murid ini? Karakter si Sanshan tidak begitu apik. Dia mengatakan apa yang dia pikirkan, dan sangat wajar untuk mengatakan ini. Si Sanshan tidak mengatakan ini. Bahkan jika anggota senior Pulau Abadi Giok Hijau melihat wajah Yang Chen, mereka tidak akan memaksa si Sanshan, apalagi si Sanshan selalu menjadi kebanggaan sekte. Tapi sekarang setelah kata-kata ini keluar dari mulutnya, Liu Ziyin langsung marah. Apa maksudnya ini? Artinya muridnya sendiri sama sekali bukan lawan si Sanshan, dan dia takut menyakitinya secara tidak sengaja. Apakah ada kesalahan, Anda, si Sanshan, hanya berada di tahap tengah tahap Yuanying, atau baru saja memasuki tahap tengah? Murid saya sudah berada di tahap akhir Yuanying. Tahap Yuanying akhir takut menyakiti Anda di tangan tahap Yuanying tengah, wajah siapa yang Anda tampar? Karena berhasil, kenapa kamu tidak biarkan aku membuka mataku? Penatua Liu Ziwei mengubah pernyataannya dan mulai memaksanya. Chapter 1107. Sejujurnya, penguasa Tantai dan anggota inti tingkat tinggi lainnya juga ingin mengetahui pengaruh pengalaman tersebut di benua iblis. Terutama murid jenius seperti si Sanshan, jika efeknya benar-benar bagus, mereka dapat mempertimbangkan untuk mengirimkan beberapa lagi di masa depan. Namun, penolakan awal si Sanshan sedikit mengecewakan mereka. Terutama keluarga Yang Chen semuanya memiliki sikap seperti itu, yang sepertinya hanya menunjukkan satu hal, yaitu mereka tidak terlalu memikirkannya. Dengan kata lain, efek dari pengalaman benua iblis ini tidak terlalu bagus. Bagi anggota tingkat tinggi, ini bukanlah masalah besar. Itu hanya membuktikan bahwa metode penanaman tidak diinginkan. Itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, selama mereka memiliki hubungan yang baik dengan Yang Chen, mereka tidak perlu terlalu peduli dengan hal lain. Memang benar si Sanshan adalah murid jenius, dan dia adalah harapan sekte, tetapi bila perlu, dia bisa ditinggalkan. Terlebih lagi, anak perempuan yang sudah menikah ibarat air yang tumpah. Bahkan putrinya pun seperti ini, belum lagi murid perempuan. Kegagalan pengalaman benua iblis mungkin merupakan sebuah kesalahan. Yang Chen seharusnya tidak diizinkan mengajak keempat gadis itu untuk main-main. Kali ini, tidak hanya si Sanshan yang hancur, tetapi juga Sun Qingsui, murid jenius dari Sekte Awan Biru, ditambah Gong Sunling, murid jenius dari Istana Chunyang. Yang Chen bukanlah orang yang sembrono, bagaimana dia bisa membuat keputusan yang salah? Mungkinkah dia terlalu percaya pada catatan di berbagai buku dan bahan sejarah, sehingga dia terjerumus ke dalamnya? Ya, harus seperti ini. Lebih baik tidak mempunyai buku daripada percaya pada buku. Kata-kata orang dahulu sungguh masuk akal. Bahkan orang bijak seperti Yang Chen pun akan melakukan kesalahan seperti ini. Namun, mendengar penjelasan si Sanshan selanjutnya, penguasa Tantai dan yang lainnya memiliki pemikiran lain di dalam hati mereka. Biasa membunuh, takut tidak bisa berhenti. Kedengarannya agak masuk akal, tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, itu layak untuk direnungkan. Bagaimana mungkin seorang master sejati memiliki situasi yang tidak dapat dikendalikan? Namun pernyataan ini cukup menunjukkan bahwa pengalaman mereka kali ini tidaklah sempurna. Atau lebih tepatnya, itu tidak berhasil. Paling tidak, mereka gagal di tengah jalan. Terkadang, dalam posisi tinggi, terutama di sekte besar seperti Pulau Abadi Giok Hijau, keseimbangan perlu dilakukan. Karena si Sanshan gagal, dia harus menanggung akibat kegagalannya. Tentu saja, Yang Chen, yang menyebabkan kegagalan si Sanshan, juga harus menanggung akibatnya. Murid jenius dari Pulau Abadi Giok Hijau tidak boleh dihancurkan seperti ini. Bahkan jika Yang Chen adalah seorang alkemis kelas 5, dia masih harus mempelajari pelajarannya. Paling-paling, setelah masalah hari ini, dia akan mencari cara lain untuk memperbaikinya di masa depan. Namun, dia tetap harus menyeimbangkan hati orang-orang di sekte. Karena itu masalahnya, tidak bisakah kita berhati-hati? Penguasa Tantai tidak mengatakan apa-apa, tetapi penatua Bei Suangyu sepertinya telah menebak apa yang dipikirkan penguasa Tantai. Ketika Bei Suangyu, sebagai tetua, mengatakan ini, anggota tingkat tinggi lainnya sedikit mengangguk. Sebagai orang luar, ketika Yang Chen melihat situasi ini, dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Jika dia mengetahui hal ini, lebih baik tidak kembali ke sekte dan menunggu sampai dia pulih. Dalam situasi ini, si Sanshan tidak bisa lagi menghindarinya. Semua tetua tingkat tinggi setuju untuk berkompetisi, jadi dia hanya bisa melakukannya.
Murid ini memohon kepada Tuan Pulau untuk memberikan beberapa senjata ajaib pelindung tubuh, sehingga kakak senior Li dapat melindungi dirinya sendiri. Si Sanshan biasanya tidak menjilat orang lain, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa memahami situasi di depannya. Karena tindakan itu tidak dapat dihindari, maka dia harus menemukan cara untuk meminimalkan dampaknya. Jika kata-kata ini dikemukakan sebelum pengalaman di benua iblis, dengan tingkat pentingnya si Sanshan dalam sekte, tentu saja tidak akan menjadi masalah, dan itu pasti akan dikabulkan. Tapi sekarang setelah kata-kata ini diucapkan, pemahaman semua orang diabaikan. Apakah perlu merepotkan? Bukankah hanya belajar satu sama lain di sekte yang sama? Kata-kata tidak sopan Liu Ziwei terdengar lagi. Tidak mudah untuk mendapatkan momen yang menggembirakan. Jika dia tidak melampiaskannya, bukankah dia akan merasa kasihan pada dirinya sendiri? Sanshan juga menyuruhmu berhati-hati. Kenapa kamu berkata begitu? Tuan si Sanshan, Song Huan, tidak senang untuk beberapa saat. Murid kesayangannya diberi pelajaran seperti itu oleh Liu Ziwei, bahkan jika pengalaman si Sanshan di benua iblis tidak berhasil, dia tidak banyak bicara di sini, bagaimana mungkin giliran Anda untuk berbicara? Jangan banyak bicara yang tidak masuk akal, tahukah kamu setelah bertengkar? Penatua Liu berpuas diri, di mana dia masih bisa melihat wajah orang lain. Tidak mudah untuk kembali, jadi dia harus bahagia. Pulau Abadi Giok Hijau setuju bahwa si Sanshan dan kakak senior Li harus belajar satu sama lain. Sebagai orang luar, Yang Chen tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan jika dia adalah suami si Sanshan, dia tidak bisa ikut campur dalam urusan internal sekte. Dan di mata orang lain, itu hanyalah persaingan antara sekte yang sama, seberapa besar masalahnya. Sanshan, cobalah untuk menolak kebiasaan bergerak. Pada titik ini, Yang Chen tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia menasihati si Sanshan, tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Kakak senior Li ini sungguh menyedihkan. Dia sedang duduk di rumah, tetapi bencana datang dari langit. Sungguh sial memiliki guru seperti itu. Tuan Pulau, senjata ajaib pelindung tubuh apa yang kamu miliki, atau persiapkan, semua orang lebih aman, sehingga sesuatu yang buruk terjadi. Setelah membujuk si Sanshan, Yang Chen menoleh ke penguasa Tantai dan melamar. Identitas Yang Chen adalah tamu terhormat, dan dia juga tamu terhormat yang sengaja ingin dijadikan teman oleh Pulau Abadi Giok Hijau. Ketika dia berbicara, dan itu masih untuk alasan keamanan, tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Penguasa Tantai hanya bisa mengangguk setuju dan membiarkan orang-orang bersiap. Namun, kata-kata Yang Chen memperkuat spekulasi semua orang tentang si Sanshan. Bahkan Yang Chen berkata demikian, diperkirakan si Sanshan benar-benar gagal mendapatkan pengalaman, jika tidak, dia tidak akan lepas kendali. Konon senjata ajaib pelindung tubuh disiapkan untuk kakak senior Li, dan juga harus disiapkan untuk si Sanshan. Yang sebenarnya perlu dilindungi adalah si Sanshan, bukan? Di antara orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau, mereka dengan santai dapat mengeluarkan beberapa senjata ajaib pelindung tubuh yang bagus. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin senjata sihir pelindung tubuh terkonsentrasi di tangan sesepuh. Penatua Bei Suangyu tidak memihak, dan langsung membaginya rata sesuai jumlahnya, si Sanshan dan Li Ziki masing-masing mendapat setengahnya, setiap orang mendapat bagian. Tentu saja kompetisi tidak bisa diadakan di ruang resepsi. Segera semua orang muncul bersama di arena seni bela diri. Li Ziki telah dipanggil oleh Penatua Liu Ziwei dan berdiri di tengah arena seni bela diri, menunggu si Sanshan turun. Si Sanshan menoleh dan menatap suaminya. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan mengangguk pada si Sanshan. Si Sanshan tidak banyak bicara, dan tidak mengambil senjata ajaib pelindung tubuh yang diberikan Penatua Bei padanya, jadi dia berjalan menyusuri arena seni bela diri. Arai pelindung di tepi arena seni bela diri segera diaktifkan, mengelilingi si Sanshan dan Li Ziki di tengahnya. Keduanya dipisahkan oleh jarak lebih dari 10 kaki, berdiri di kedua ujung, menunggu dimulainya. Chapter 1108. Ketika si Sanshan dan Li Ziki sedang menunggu Penatua Bei memberikan perintah, Yang Chen tiba-tiba berbalik ke sisi penguasa Tantai dan membungkuk kepada penguasa Tantai dan para tetua. Tuan Pulau, para tetua, begitu Anda mulai, pedang tidak memiliki mata. Jika Sanshan melakukan kesalahan, mohon maafkan dia dan jangan meneruskan perilaku sembrononya. Alasan mengapa dia membuka mulut saat ini, Yang Chen juga memiliki sedikit kemarahan di hatinya. Si Sanshan adalah istri Yang Chen, istri resminya. Jika ada ketidakharmonisan dalam Green Jade Immortal Island, Yang Chen tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi di depan Yang Chen, dia menghina istrinya seperti ini, tidak ada yang bisa menanggungnya. Pulau Abadi Giok Hijau menyaksikan si Sanshan diintimidasi oleh Penatua Liu Ziwei, dan dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk mencerahkannya, Yang Chen tidak tahan. Dalam hal ini, orang-orang ini perlu sedikit menderita. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, mereka akan mengira dia adalah kucing yang sakit. Apakah mereka benar-benar mengira si Sanshan tidak lagi berbakat? Adapun Liu Ziwei, jika dia benar-benar dapat menanggung kenyataan bahwa dia telah kehilangan muridnya, maka itu bukan masalah besar. Namun, bagaimanapun juga, si Sanshan masih menjadi murid Pulau Abadi Giok Hijau. Bahkan jika dia memasuki pintu keluarga Yang, dia harus tinggal dan berkultivasi di Pulau Abadi Giok Hijau di masa depan. Ketika tiba waktunya untuk menahan diri, dia harus menahan diri. Penguasa Tantai mendengarkan kata-kata Yang Chen, dan hatinya tenggelam tanpa alasan, dan dia tiba-tiba menyesalinya. Hari ini, bukankah Liu Ziwei terlalu berlebihan? Si Sanshan baru saja kembali dari luar negeri. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memulihkan diri. Dia bahkan belum sempat menyelesaikan pembicaraan tentang pengalamannya ketika dia dipaksa oleh Liu Ziwei untuk bersaing dengan Li Ziki. Tidak peduli apapun, bahkan jika si Sanshan benar-benar gagal dalam pelatihannya, ini seharusnya tidak terjadi. Bahkan jika dia tidak ingin memberikan muka kepada beku tersebut, dia harus memberikan muka kepada Sang Buddha. Yang Chen adalah suami si Sanshan.
Bagaimana dia bisa mentolerir si Sanshan yang diintimidasi oleh sektenya? Jika hal ini mempengaruhi kerjasama di masa depan, maka kerugiannya tidak sebanding dengan keuntungannya. Pada akhirnya, si Sanshan meninggalkan Pulau Abadi Giok Hijau terlalu lama. Sudah lebih dari 70 tahun sejak dia pergi. Belum lagi para senior, para murid baru bahkan tidak tahu bahwa ada ahli dalam sekte tersebut. Dari atas hingga bawah, mereka sepertinya telah melupakan bakat luar biasa si Sanshan di masa lalu. Dari hati penguasa Tantai, dia tidak peduli dengan keberhasilan atau kegagalan pengalaman si Sanshan. Terus terang, Pulau Abadi Giok Hijau bisa menjadi salah satu sekte besar, tidak bergantung pada satu atau dua murid jenius. Dari pendirian sekte oleh nenek moyang hingga saat ini, murid jenius yang meninggal di tengah jalan tidak lebih dari 10 atau 20 ribu. Si Sanshan tidak banyak, dan si Sanshan tidak kalah. Karena itu, para pejabat tinggi tidak menghargai keberhasilan atau kegagalan si Sanshan. Keberhasilan itu memuaskan, kegagalan hanya untuk memberitahu sekte bahwa lebih baik para murid jenius tidak pergi ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman, itu saja. Selama si Sanshan bisa menjaga hubungan dengan Yang Chen, itu sudah cukup. Karena pertimbangan ini, meskipun beberapa kata-kata Liu Ziwei tidak enak didengar, semua orang masih menoleransinya. Faktanya, sekelompok pejabat tinggi masih berharap untuk dapat benar-benar melihat efek dari budidaya si Sanshan. Mendengar itu salah, melihat itu percaya. Tapi karena Yang Chen mengatakan ini saat ini, penguasa Tantai harus lebih memikirkannya. Bahkan suaminya, Yang Chen, mengatakan demikian, sepertinya dia lebih yakin. Liu Ziwei dan Li Ziki sepertinya belum bisa mendapatkan hasil yang baik. Postur Yang Chen sangat rendah, dan dia memohon kepada si Sanshan sebelumnya, tetapi dia membuat semua pejabat tingkat tinggi berada dalam situasi yang canggung, terutama Liu Ziwei. Jika si Sanshan benar-benar secara tidak sengaja melukai atau membunuh Li Ziki, tidak ada cara untuk mengejar si Sanshan. Pada awalnya, Penatua Liu tidak mau, dan Penatua Liu sendirilah yang memaksanya sampai sejauh ini. Dan bahkan guru Yang Chen, telah berbicara seperti ini. Pulau Abadi Giok Hijau tidak dapat melakukan hal semacam itu. Sekarang semua orang ingat betapa kuatnya si Sanshan di masa lalu. Saat berada di panggung Jidan, ia mampu bersaing dengan kakak dan paman seniornya di panggung Yuanying. Sekarang dia telah mencapai tahap Yuanying, dan dia telah berlatih di benua iblis, medan pembunuhan selama bertahun-tahun. Terus terang, sangat mungkin untuk membunuh Li Ziki. Akan selalu ada pemenang dan pecundang, tidak masalah. Penguasa Tantai harus membuat pernyataan. Yang Chen masih menunggu di sini, jadi dia hanya bisa melambaikan tangannya dan memberikan jawaban. Namun, saat membalas Yang Chen, penguasa Tantai tidak lupa mengedipkan mata kepada sesepuh Bei Suangyu, yang sudah berada di tahap Dacheng, dan sesepuh lainnya, Min Huafeng, begitu ada perubahan di dalam, keduanya mereka harus mengurusnya. Penatua Bei dan Penatua Min, tentu saja, melihat petunjuk dari Tuan Pulau, dan mereka berdua sedikit mengangguk, dan mulai memperhatikannya. Ayo mulai, Liu Ziwei bisa menjadi seorang penatua, dia bukanlah orang yang bodoh. Dari mulut Yang Chen, dia juga mendengar sedikit kabar buruk, tapi sekarang, kata-kata yang terucap tidak bisa ditarik kembali seperti air yang dituangkan. Tidak ada jalan mundur, jadi mereka hanya bisa bertahan sampai akhir. Kedua wanita di lapangan, segera setelah mereka mendengar pengumuman Penatua Liu tentang permulaan, mereka segera mengambil tindakan. Li Ziki telah diberitahu oleh tuannya bahwa dalam kontes ini, dia harus membiarkan si Sanshan kehilangan mukanya, dan omong-omong, dia juga harus menyapu wajah Song Huan. Bagaimanapun, dia akan membiarkan si Sanshan mempermalukan dirinya sendiri. Begitu dia muncul, Li Ziki mulai bergegas menyerang. Basis budidayanya berada di tahap akhir Yuanying, dan basis budidayanya jauh lebih tinggi daripada si Sanshan. Kesenjangan antara tahap Yuanying akhir dan tahap Yuanying tengah tidak sekecil kedengarannya, dan perbedaan basis kultivasi 1 atau 2 kali lebih tinggi adalah hal yang wajar. Pedang terbang dipanggil dengan kecepatan tercepat dan menebas dengan cepat ke arah si Sanshan. Serangannya berat dan kecepatannya cepat, tidak ada kesan pertarungan sama sekali, itu benar-benar postur untuk membunuh musuh. Li Ziki bergegas menyerang, sementara si Sanshan bertahan. Dari lubuk hatinya, dia masih anggota Pulau Abadi Giok Hijau, jadi tentu saja dia tidak mau menyakiti saudara perempuan magangnya. Bagaimanapun, ketika dia berada di benua iblis, seringkali dia dikepung oleh binatang iblis tingkat Dacheng. Saat ini, dia baru saja berurusan dengan kakak magang senior di tahap akhir Yuanying, sepertinya dia melakukannya dengan mudah. Di hadapan para tetua, si Sanshan hanya bertahan dan tidak menyerang, dan berulang kali menghindari serangkaian serangan kuat dari Li Ziki. Teknik gerakannya telah dilatih di benua iblis, dan tidak diperlukan senjata sihir pelindung sama sekali. Bahkan serangan Li Ziki sama sekali tidak bisa mengenai tubuh si Sanshan. Si Sanshan sering dikepung oleh beberapa monster iblis tingkat Dacheng di benua iblis. Terkadang tidak begitu keren dan indah untuk dihindari, apalagi menenangkan, itu sangat praktis. Tapi di mata para tetua, itu adalah penampilan yang acak-acakan. Chapter 1109. Ngomong-ngomong, itu karena setelah pengalaman itu, dia belum sepenuhnya menyerap dan mengintegrasikan pengalaman itu, dan dia belum bisa merangkum tindakan naluriah tersebut secara komprehensif. Di benua iblis, yang dibutuhkan hanya kepraktisan, siapa yang akan memperhatikan apakah itu terlihat bagus atau tidak. Di sisi lain, Li Ziki anggun, pakaiannya berkibar, dan serangan pedang terbangnya begitu tenang, seperti peri. Mereka berdua cantik, keduanya dari Green Jade Immortal Island, yang satu tenang, yang lain malu, terutama di sekte yang didominasi wanita, persyaratan estetika lebih baik daripada sekte lainnya. Keseimbangan antara kemenangan dan kekalahan antara keduanya, setidaknya di hati kebanyakan orang, masih bias. Sebagian besar anggota tingkat tinggi yang hadir berada di tahap Yuanying, yang tidak lebih tinggi dari si Sanshan.
Dalam hati mereka, kebanyakan orang diam-diam menggelengkan kepala atas penampilan si Sanshan. Dalam situasi yang memalukan ini, meskipun dia bisa menghindari serangan Li Ziki setiap saat, dia sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Pengalaman di benua iblis ini benar-benar tidak bagus. Seorang murid perempuan yang awalnya dipenuhi dengan bakat sebenarnya dihancurkan seperti ini. Bahkan jika kamu bersembunyi, bisakah kamu bersembunyi sedikit lebih indah? Lakukan saja sekarang, burung walet terbang dalam teknik pedang burung walet terbang dari sekte bisa sangat indah dan halus untuk menghindari serangan Li Ziki, dan dia juga bisa menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Teknik pedang walet terbang ini adalah teknik pedang dasar yang dapat dipraktikkan pada tahap dasar, dan mustahil bagi si Sanshan untuk tidak mengetahuinya. Jelas sekali, ada gerakan bagus untuk melakukan serangan balik, tapi si Sanshan tidak menggunakannya, tapi menggunakan gerakan pria desa yang vulgar dan tak tertahankan ini untuk bertarung. Apa ini tadi? Kembali ke alam. Berapa lama yang dihabiskan para pendahulu sekte untuk menciptakan teknik pedang yang indah? Bukankah teknik gerakannya seburuk hewan seperti milikmu? Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah teknik gerakan. Itu jelas merupakan gerakan bawah sadar. Dia tidak tahu hewan apa yang dia pelajari, dia bahkan lupa teknik dasar pedang sekte. Kecantikan yang cerah, tapi dia harus melakukan hal yang merusak diri sendiri, jika ini tidak menghancurkan seorang jenius, lalu apa itu? Sebagian besar tetua yang memiliki perasaan baik terhadap si Sanshan sangat kecewa dengan penampilan si Sanshan saat ini. Di saat yang sama, ada juga jejak kebencian terhadap Yang Chen yang memaksa si Sanshan pergi ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman. Pada saat itu, Yang Chen sangat terkenal dan berkata bahwa dia akan membawa istrinya ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman. Dalam beberapa dekade terakhir, tidak hanya budidayanya tidak tumbuh banyak, tetapi dia bahkan tidak dapat mengejar murid-murid yang awalnya lebih rendah darinya. Dia sengaja menghancurkan harapan masa depan Pulau Abadi Giok Hijau. Namun, para master panggung Dacheng dan beberapa orang tingkat tinggi seperti Tuan Tantai melihat pemandangan lain. Biarpun dia sesekali menggunakan pedang terbang, itu untuk mengalihkan pedang terbang lawan agar serangannya tidak menimpanya. Dari awal sampai akhir, tidak ada satupun serangan. Serangan yang tidak bisa menimpa musuh, meskipun kuat, cepat, dan bertenaga, apa gunanya? Tapi Li Ziki sepertinya tidak mengetahuinya dan telah menggunakan metode ini. Namun, Li Ziki sepertinya tidak menyadarinya dan terus menggunakan cara seperti itu. Pada awalnya, beberapa dari mereka juga merasa bahwa gerakan si Sanshan benar-benar jelek, tetapi semakin mereka melihatnya, ketika mereka memahami makna mendalam di balik gerakan si Sanshan, para master akan semakin merasa tidak enak. Pada awalnya, beberapa dari mereka juga merasa bahwa tindakan si Sanshan benar-benar jelek, tetapi semakin mereka melihatnya, ketika mereka memahami arti dari tindakan si Sanshan, para master akan semakin merasa tidak enak. Di mata orang banyak, dia seperti keledai malas yang berguling-guling. Dia tidak hanya dengan terampil menghindari serangan Li Ziki, bahkan jika penonton di sekitar Li Ziki tiba-tiba menyerang, sepertinya mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergerak. Selain keluarga Yang Chen, tidak ada yang tahu pengalaman seperti apa yang dialami si Sanshan di benua iblis. Ketika dia diserang oleh puluhan binatang iblis di sekitarnya pada saat yang sama, dia ingin bisa bertahan dari semua serangan dan tetap harus bisa bergerak dengan indah. Itu bukanlah pengalaman, itu mencari kematian. Selain keluarga Yang Chen, tidak ada yang tahu pengalaman seperti apa yang dialami si Sanshan di benua iblis. Ketika dia diserang oleh puluhan binatang iblis di sekitarnya pada saat yang sama, dia ingin bisa bertahan dari semua serangan dan tetap bisa bergerak dengan indah. Itu bukanlah pengalaman, itu mendekati kematian. Setelah melalui tes serangan yang kejam ini, teknik tubuh yang ditinggalkan hanya praktis, tidak indah. Para tetua di sekitarnya tidak akan mengira bahwa Liu Ziwei telah secara khusus menginstruksikan Li Ziki untuk membuat si Sanshan menjadi bodoh. Di mata tuan dan muridnya, si Sanshan saat ini sedang mempermalukan dirinya sendiri. Beberapa orang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, jadi mereka menghancurkan murid jenius dari sekte saya. Tidak semua orang mau merawat wajah Yang Chen, dan segera seseorang menunjuk ke arah pohon murbei dan memarahi pohon belalang, Sanshan, hancur. Hanya bertahan dan tidak menyerang, Pulau Abadi Giok Hijau kami bukanlah gaya seperti itu. Tetua lain yang mendengar ini segera berkata, mungkinkah dia dikejar di benua iblis? Berapa banyak kesulitan yang dialami Sanshan? Petik 2. Ini masih pejabat tingkat tinggi yang awalnya bias terhadap si Sanshan. Itu tidak enak untuk didengar, tapi masih ada kekhawatiran yang tersirat. Beberapa dari mereka yang berdiri di sisi Penatua Liu tidak begitu sopan, dan mereka hampir sinis. Ini adalah hasil dari pengalaman itu. Hanya bertahan dan tidak menyerang, ada baiknya bersembunyi. Yang Chen tidak mengetahui identitas seorang tetua yang membuka mulutnya, itu hanya mengutuk secara tidak langsung. Kamu tidak menggunakan teknik tubuh yang luar biasa dari sekte, jika kamu tidak melakukannya, kamu menjadi binatang buas, wajah Pulau Abadi Giok Hijauku akan hilang. Hahaha, jika ini adalah hasil setelah pergi ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman, lupakan saja. Sesepuh lainnya menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan tulus, sebuah pelajaran. Di masa depan, murid cabang saya, meskipun kualifikasi mereka buruk, mereka tidak bisa pergi ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman, itu berbahaya. Petik 2. Penatua Liu di samping melihat semua ini dengan senyuman di wajahnya, mendengarkan suara-suara di sekitarnya, hatinya senyaman meminum madu. Dia bahkan tidak lupa menoleh ke guru si Sanshan, Song Huan, tidak jauh dari situ dan bercanda, kakak senior Song, Sanshan benar-benar hancur kali ini. Ini salahmu, sebagai seorang master, bagaimana kamu bisa berpikir bahwa kamu tidak menghentikannya pergi ke benua iblis? Petik 2. Harus dikatakan bahwa kemampuan Penatua Liu untuk menarik kebencian itu bagus.
Setelah mengucapkan kalimat ini, setelah menstimulasi Song Huan, dia segera menoleh ke Yang Chen. Tuan Yang, tingkat alkimia Anda adalah yang terbaik di dunia, tetapi dalam hal kultivasi, Tuan Anda masih sedikit lebih buruk. Sanshan, Yang Chen belum mengatakan apa-apa, tapi Song Huan di sana sudah sangat marah dan berteriak pada si Sanshan di lapangan, jika kamu hanya bertahan dan tidak menyerang, wajah tuanmu dan suamimu akan hilang olehmu. Petik 2. Chapter 1110. Si Sanshan, yang hanya bertahan dan tidak menyerang, tentu saja mendengar kata-kata para tetua di luar. Demikian pula, dia juga mendengar suara marah dari tuannya, Song Huan. Faktanya, si Sanshan tidak bisa lagi berbelas kasihan. Dia membalikkan tubuhnya, dia masih mengelak, dan sekarang dia langsung menghadap Li Ziqi. Mendengar suara Song Huan, penguasa Tantai Tahu itu tidak baik. Dia melihat apa yang tersembunyi dalam teknik gerakan si Sanshan. Dia dengan hati-hati menghargainya, dan pada saat yang sama, dia juga mencoba mencari tahu maksud dari setiap penghindaran si Sanshan. Tiba-tiba dia melihat perubahan pada si Sanshan, dan dia tercengang. Pertunjukan yang sama dengan Lord of Tantai, ada juga beberapa master panggung daceng. Meskipun si Sanshan hanya bertahan dan tidak menyerang, postur tubuhnya memalukan, atau tidak ada postur sama sekali, di mata mereka, itu adalah hal baik yang jarang membuat mata orang berbinar. Meskipun serangan Li Ziqi indah dan sangat ganas, di mata semua orang, si Sanshan seolah-olah tidak berlatih berkali-kali, dan gerakan pertahanannya sangat terampil. Yang lebih mengejutkan lagi adalah si Sanshan bahkan menghitung para tetua di luar perlindungan formasi di sekitarnya. Bahkan gerakan mereka yang tidak disengaja dapat menyebabkan reaksi bawah sadar si Sanshan di dalam lingkaran. Namun seringkali dalam situasi yang benar-benar tidak terduga ini, perlindungan komprehensif yang ditunjukkan si Sanshan dan reaksi yang meminimalkan kerusakannya hanya membuat para tetua di tahap daceng mabuk. Pertunjukan semacam ini bahkan membuat beberapa sesepuh panggung daceng semakin ketagihan. Dari waktu ke waktu, mereka akan melakukan beberapa tindakan untuk mengganggu si Sanshan, yang sepertinya sudah berada dalam situasi sulit. Setiap saat, si Sanshan dapat bereaksi tepat waktu, gerakannya terampil, dan dia sering membuat beberapa solusi luar biasa. Di mata orang-orang yang tidak mengerti, si Sanshan hanyalah seorang badut, dan dia masih seorang badut yang berpakaian seperti murid jenius dari Pulau Abadi Giok Hijau. Penampilannya sangat tak tertahankan sehingga mendiskreditkan sekte sepenuhnya. Dengan penampilan seperti ini, dia bisa dianggap sebagai murid jenius. Murid jenius benar-benar tidak sesuai dengan namanya. Namun, di mata mereka yang lebih paham, penampilan si Sanshan bahkan tidak bisa digambarkan sebagai menakjubkan. Namun, di tempat seperti Sekte Dao yang relatif nyaman dan tidak perlu khawatir tentang kematian setiap saat, kapan mereka pernah melihat kesadaran pertempuran yang begitu berani dan tidak dibatasi? Di pihak penatua Liu Ziwei, dia tidak sabar menunggu si Sanshan mempermalukan dirinya sendiri. Sedangkan untuk kelompok ahli, mereka menantikan penampilan si Sanshan yang lebih spektakuler. Kecuali Song Huan, yang sangat peduli pada si Sanshan tetapi tidak bisa melihatnya, tidak ada yang mau membiarkan si Sanshan berhenti saat ini. Namun, kata-kata Liu Ziwei memprovokasi Song Huan. Karena marah, Song Huan bahkan menyeret Yang Chen masuk dan mulai mengaum pada si Sanshan. Bodoh, lebih dari 10 pasang mata menatap Liu Ziwei dengan marah. Para ahli yang menonton pertunjukan spektakuler itu diam-diam memarahi Liu Ziwei di dalam hati karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri tetapi masih berpikir bahwa dia telah berhasil dalam rencananya. Pertahanan yang begitu indah dihancurkan oleh satu kalimat darinya. Tidak bisakah kamu patuh dan berbahagia untuk sementara waktu? Haruskah Anda buru-buru ditampar mukanya? Namun, setelah ketidakpuasan awal, para ahli mulai menantikannya. Bahkan pertahanan pun bisa dilakukan dalam keadaan seperti itu, lalu begitu si Sanshan mulai menyerang, betapa hebatnya itu. Faktanya, si Sanshan tidak ingin membunuh kakak seniornya dari sekte yang sama jadi dia bersembunyi dan menantikan mata para senior yang seperti obor, melihat sesuatu dan kemudian memerintahkan mereka untuk berhenti. Semua orang baik, saya baik, semua orang baik, tidak akan merusak keharmonisan. Namun, penampilannya benar-benar di luar ekspektasi semua orang. Mereka yang ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri tidak mau membiarkannya berhenti dan mereka yang ingin melihatnya luar biasa juga tidak mau membiarkannya berhenti. Inilah yang menyebabkan situasi saat ini. Jika itu hanya si Sanshan, dia tidak akan peduli dengan apa yang orang lain katakan. Sejak awal, dia adalah peri plum dingin yang tidak suka tersenyum. Kapan dia peduli dengan pendapat orang lain? Tapi sekarang, cemoohan dan cemoohan itu menimpa tuannya dan suaminya, yang tidak dapat ditanggung oleh si Sanshan. Bahkan jika dia sudah mengalami ledakan emosi iblis hatinya, jelas bahwa dia tenang dan tidak ada tanda-tanda kehilangan kendali. Bahkan di benua iblis, situasi seperti itu hanya akan terjadi setelah dikelilingi oleh sejumlah besar binatang iblis tahap daceng, tapi sekarang dia sedang diejek oleh sesama saudari magang yang bisa mengakhiri hidup pihak lain kapan saja dan di mana saja. Bahkan jika pengendalian diri si Sanshan bagus, dia tidak akan pernah menahannya saat ini. Secara khusus, gaya si Sanshan adalah bergerak maju dengan berani dan menggantikan pertahanan dengan serangan terkuat. Hanya ketika dia tidak punya pilihan barulah dia mencoba membela. Namun hal ini tidak sejalan dengan kebiasaan si Sanshan. Tangan dan kakinya diikat dan dia sudah lama tidak sabar. Kata-kata Song Huan tiba-tiba menjadi katalis terbaik, memicu kemarahan si Sanshan. Di saat yang sama saat sosok itu berbalik, dua mata tajam langsung menatap lawannya, Li Ziqi. Li Ziqi juga seorang murid jenius dari Pulau Abadi Giok Hijau. Dia selalu sombong. Kecuali beberapa master, dia tidak pernah menaruh hati pada orang lain. Saat berkultivasi, Li Ziqi juga pekerja keras. Bahkan ketika dia keluar untuk mendapatkan pengalaman, Li Ziqi juga bekerja sangat keras untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan Dao, dia tidak ketinggalan. Namun,
Orang yang belum pernah mengalami pembunuhan seperti itu di benua iblis tidak dapat membayangkan lingkungan seperti itu. Di sekelilingnya ada musuh yang tidak takut mati. Bahkan jika pedang terbang ada di tubuh mereka, mereka tidak akan menghindarinya. Itu jauh dari tipe musuh dengan pikiran yang bisa dibandingkan dengan lawan. Si Sanshan hanya melirik Li Ziki dan dia terkejut. Meski tidak ada niat membunuh, hampir tidak ada ketidakpedulian di matanya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada mata dengan niat membunuh. Tidak baik, penguasa Tantai tiba-tiba berteriak di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Penatua Bei Suangyu dan Penatua Min Huafeng juga berdiri pada saat yang sama. Mereka semua sadar akan bahayanya. Pertahanan si Sanshan sangat menyegarkan, tak perlu dikatakan lagi betapa marahnya dia setelah dia menyerang. Li Ziki, saat ini, tidak akan pernah menjadi lawan si Sanshan. Meskipun Liu Ziwei selalu ingin menekan si Sanshan dan menekan Song Huan, dia bukanlah orang yang tidak memiliki penglihatan. Muridnya telah lama menyerang dan dia hanya mengatakan itu untuk meningkatkan tekanan psikologis pada si Sanshan. Sekarang kedua tetua panggung Dacheng telah berdiri, dia segera menyadari bahwa itu tidak baik. Namun tak lama kemudian Liu Ziwei menerima begitu saja bahwa kedua tetua itu pasti takut si Sanshan mengalami kecelakaan. Lagi pula, pertahanan penuh berbeda dengan menyerang, mudah bagi musuh untuk memanfaatkannya. Namun, Liu Ziwei masih dengan lantang mengingatkan muridnya di dalam lingkaran, Siki, hati-hati. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.